Oke ya, kita ketemu sama Mas nih ya. Yap. Nah, gerejanya saya sekarang lagi di gereja Baptis Pangrango Bogor ya, Pangrango Bogor ya. Jadinya sekarang. Nah, ini Mas nih ini adalah salah satu pengerja di sini, sebutnya pekerja ya. Pengerja, pelayan. Pengerja dan pelayan di gereja nih, aktif nih ya di gerejanya atau di pelayanan. Nah, mungkin ada sedikit apa ya, kita bincang-bincang sedikit tentang pelayanannya Mas di gereja ini. Apa sih pelayanannya? Ya, puji Tuhan masih Tuhan kasih kesempatan ya untuk melayani sebagai worship leader, singer, ya. dan saya sebagai koordinator ibadah di gereja ini. Berarti sebagai seorang koordinator nih pegang macam-macam ya. Artinya bukan hanya worship leadernya aja, tapi kan bagaimana menyusun agenda ibadah gitu ya. Menyusun agenda ibadah, bagaimana Mas nih harus menyusun ini. Pengen tahu dong, kira-kira kalau menyusun agenda ibadah ini selama ini gimana di gereja? Ya, kebetulan saya memimpin ada 5 divisi. Ya, oke. Ya, yang pertama itu ada players, WL singer, yang kedua, yang ketiga itu usher, yang keempat itu ada tamborin, yang dance, ya. Anak-anak ya, anak-anak remaja ya. Remaja boleh. Dan yang kelima itu production. Productionnya jenis apa nih production ini? Production itu nanti kita berbicara mengenai multimedia, kamera, sound, pengaturan videotron. Artinya bisa menguasai lah sedikit ya. Artinya tahu lah ya bagaimana teknologi itu ada di gereja, ya kan? Kebetulan gereja di sini sudah pakai videotron ya. Kemudian ada multimedianya, ada musik soundnya digital, ya kan? Nah, selama ini kalau Mas merasa kesulitan nggak di gereja tentang peralatan teknik gini? Gitu, kesulitan nggak dalam misalkan lagi WL atau apa, atau fine aja enak selama ini? Selama saya berada di gereja ini, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya melayani dari umur 14, sehingga perjalanan yang sudah saya jalani lumayan memberikan saya banyak pengetahuan ya. Jadi menurut saya kalau udah umuran sekarang atau posisi yang di sekarang ini, saya tinggal apa ya? Sudah punya pengalaman lah ya, pengalaman untuk bagaimana memimpin by doing ya, misalnya. Karena kan memang dari kecil sudah memimpin seperti itu ya. Dan memang tim saya ini memang semuanya berkesinambungan dengan teknologi. Dengan teknologi itu, ya. Berarti memang gereja tuh sekarang sudah memang lebih banyak teknologinya juga di dalamnya dibanding tahun-tahun sebelumnya kan ya gitu ya. Berarti penggunaan teknologi memang sudah sangat diperlukan di gereja itu kan ya. Untuk apa ya? Untuk mempermudah kinerja juga kan sebagai WL, ya kan? WL kan pakai musik digital gitu ya. Pakai teknologi seperti itu. Oke. Kita nih ada teknologi baru nih yang sedang trending. Pendapatnya tentang AI gimana nih Mas nih? Menurut saya AI itu sangat membantu ya, karena beberapa dari kita sangat minim informasi mengenai seputar gereja misalnya seperti itu ya. Tapi dengan pengajaran yang dijelaskan di dalam IRM, ibadah raya minggu, menurut saya sih mendukung gitu untuk kita mengetahui bagaimana begereja, bagaimana melayani, apa itu melayani, seperti itu. Dan memang sedikit banyaknya kita dibantu oleh AI memang, karena tadi pertanyaan mengenai bagaimana cara pengaturan jadwal seperti itu ya. Betul. Ya, karena terkadang kita tuh kalau misalnya kita nggak sempat seperti seminar dengan orang-orang tertentu mengenai worship leader, singer gitu ya, kita melihat gitu, kita cari gitu bagaimana cara menjadi worship leader, seperti itu. Bagaimana memimpin pujian dengan baik, seperti itu, yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Misalnya kita bisa menggunakan teknologi seperti itu selain dari bantuan pemimpin kami. Iya, betul lah ya. Artinya gini,
AI itu membantu juga langkah-langkahnya, modelnya Betul. gitu ya dalam pelayanan. Jadi kadang-kadang dia bisa kasih detail buat kita ya tentang Iya. langkah model pelayanan tersebut. Oke, keren. Dalam pelayanan berarti ya udah pengalaman, sudah masuk dalam dunia ini. Sedangkan pelayanan sendiri kan sekarang memang kita lihat gereja-gereja sekarang sudah masuk di era digital banget ya. Betul, betul. Udah. Nah, gimana pendapatnya tentang ketika sekarang kan gereja ini juga sudah masuk YouTube nih. Gimana menurut pandangan Masnya sendiri ketika sudah masuk era digital di mana orang-orang masuk ke dunia YouTube? Ya, menurut saya sangat membantu untuk salah satunya promosi gereja. Promosi ya. Perkembangan gereja-gereja lain kita bisa belajar seperti itu. Kalau ketika dari YouTube kita melihat gereja lain di shoot bagaimana backdrop, bagaimana permainan mereka, bagaimana susunan ibadah mereka gitu. Kita bisa banyak belajar dari teknologi tersebut seperti itu. Dan jadi membuat kita mengkomparisi seperti itu ya. Ada perbandingan lah ya. Perbandingan untuk apakah dengan gereja mereka seperti itu baik untuk kita lakukan di gereja kita. Jadi ada gambaran lah ya, ada match yang di. Oke, keren banget penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Ni sudah ada di podcast ini ya. Buat teman-teman yang lain juga nanti kita ketemu lagi di dalam suatu podcast. Terima kasih.